Hari ini menjadi momen yang luar biasa. Presiden Prabowo kembali muncul di hadapan publik dan menyampaikan pidato yang begitu berkesan. Dengan gaya bicara yang tegas dan penuh semangat, ia berhasil menarik perhatian banyak orang dan menyampaikan pesan yang menginspirasi. Kata-katanya menggugah semangat, mencerminkan visi yang kuat, dan memberikan harapan bagi masa depan. Gak ada bocor bisa kaya, gak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Dalam pidatonya yang penuh semangat, Presiden Prabowo dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak akan memberi celah sedikit pun bagi para koruptor. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang mengkhianati kepercayaan rakyat. Tak gentar menghadapi siapapun, beliau menegaskan kesiapannya untuk berjuang habis-habisan demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. Bahkan, dengan penuh keteguhan, ia menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi segala risiko, termasuk nyawa sekalipun, demi melindungi rakyat dan membersihkan negeri dari korupsi. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia. Dengan penuh ketegasan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa tidak akan ada ampun bagi para koruptor yang telah mengkhianati bangsa. Beliau menegaskan akan membangun penjara dengan sistem keamanan yang luar biasa ketat, tempat di mana para pelaku korupsi akan merasakan hukuman setimpal atas perbuatan mereka. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kelonggaran, hanya keadilan yang keras bagi mereka yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Dengan suara lantang, beliau menegaskan bahwa inilah saatnya membersihkan negeri dari para perusak bangsa, tanpa kompromi dan tanpa takut menghadapi tekanan dari siapapun. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Presiden Prabowo dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju kejayaan sebagai negara maju. Beliau optimis bahwa di masa depan, tidak akan ada lagi rakyat yang hidup dalam kemiskinan, tidak ada lagi anak-anak yang tidur dalam kelaparan. Dengan visi besar dan langkah nyata, beliau berkomitmen untuk membangun bangsa yang kuat, sejahtera, dan berdikari. Dalam setiap kata yang diucapkannya, tergambar semangat juang yang tak tergoyahkan, sebuah janji bahwa kesejahteraan bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah kepastian yang akan diwujudkan demi seluruh rakyat Indonesia. Akan bangkit sebagai negara maju, menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Presiden Prabowo tidak hanya mengeluarkan peringatan keras bagi para koruptor, tetapi juga menegaskan bahwa para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Dengan suara lantang dan penuh ketegasan, beliau menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pemimpin yang mengkhianati amanah rakyat. Siapapun yang terbukti memperkaya diri sendiri dengan merugikan negara akan menghadapi konsekuensi yang berat. Tidak ada lagi ruang bagi mereka yang bermain-main dengan kepercayaan publik. Hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini bukan sekadar ancaman, melainkan janji nyata bahwa pemerintahan akan dibersihkan dari mereka yang tidak layak berada di dalamnya. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Presiden Prabowo berjanji akan terus berjuang tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal istirahat, tanpa memikirkan hari libur, karena bagi beliau, kesejahteraan rakyat adalah yang utama. Setiap detik, setiap langkah, setiap kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan bangsa. Tidak ada waktu untuk berhenti, tidak ada ruang untuk menyerah. Hanya kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan penuh untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak, sejahtera, dan bermartabat. Ada kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu.
terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Saya tahu ada yang menentang penghematan. Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo kini telah mengambil langkah besar untuk merombak total sistem yang selama ini berjalan dengan penuh ketimpangan. Beliau dengan tegas menghapus segala praktik yang keliru yang telah mengakar begitu lama di tubuh pemerintahan. Tidak ada lagi sistem yang memperkaya segelintir orang sementara rakyat menderita. Dengan keberanian dan ketegasan, beliau memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar membawa perubahan nyata, membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak sepenuhnya kepada kepentingan rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar reformasi, melainkan revolusi menuju tata kelola negara yang lebih adil dan berintegritas. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek, ya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Kita sekarang harus robah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat. Semua cepat, singkat. Saya tahu ada yang menentang penghematan. Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Kita punya strateginya. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh pupuk. Tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah, dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Nggak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh. Kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan. Padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, akhirnya sampai ke petani, petaninya teriak. Presiden Prabowo telah menyampaikan begitu banyak hal penting dalam pidatonya yang penuh semangat dan makna. Namun, itu belum semuanya. Masih ada berbagai poin krusial yang patut kita simak bersama. Setiap kata yang beliau ucapkan membawa pesan yang mendalam, menggambarkan visi besar untuk masa depan Indonesia. Sekarang mari kita ikuti dan cermati bersama inti dari pidato luar biasa ini. Kita akan membahas poin-poin penting, kebijakan-kebijakan utama, serta kesimpulan besar yang mencerminkan arah baru bagi bangsa ini. Inilah saatnya kita memahami lebih dalam tentang komitmen dan perjuangan beliau untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang sangat penting. Mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sungguh suatu kehormatan. Saya diundang hari ini, saya sempat hadir di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi ini juga gedung juga yang dihuni oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan juga Menteri Kebudayaan. Jadi saya merasa selalu tergerak untuk hadir pada acara-acara yang menyangkut masalah pendidikan.
Sesungguhnya dalam pembangunan suatu bangsa, nation building, satu-satunya jalan menuju keberhasilan suatu negara, keberhasilan suatu bangsa, pada dasarnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Karena untuk menjadi sejahtera dan menjadi makmur, warga negara, rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri. Karena itu setiap negara dan setiap bangsa yang sungguh-sungguh mengerti strategi dan jalan menuju kemakmuran pasti menempatkan pendidikan di tempat yang teratas. Dan itulah menjadi keputusan bangsa Indonesia. Kita dalam APBN kita, dalam anggaran pembiayaan dan belanja nasional kita, pendidikan menempatkan tempat yang teratas. Di banyak negara, pendidikan tidak menempatkan tempat yang teratas. Banyak negara karena merasa terancam, karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas dalam APBN. Itu Amerika Serikat, India, pertahanan nomor 1. Yang menarik, India, negara yang bisa dikatakan menghadapi masalah-masalah berat seperti kita, jumlah penduduk yang sangat besar, mereka menempatkan pertahanan yang paling atas. Mungkin karena mereka menghadapi banyak ancaman. Menarik kalau kita lihat India, yang kedua dalam APBN mereka adalah makan bergizi untuk rakyatnya. Yang kedua, baru pendidikan dan sebagainya. Kita menempatkan pendidikan di paling atas. Kita mengerti dan sadar tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Ya. Kita terus terang saja, jangan kita tidak berani bicara apa adanya. Tantangan paling besar menurut saya bangsa Indonesia adalah korupsi. Korupsi yang mengakibatkan kebocoran, yang mengakibatkan sumber daya kita tidak sampai ke rakyat yang paling memerlukan. Sekolah-sekolah kita masih banyak sekali yang perlu perbaikan. Dan karena itulah, begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya dengan pembantu-pembantu saya, kita bertekad untuk berusaha sekeras mungkin dengan segala daya yang ada pada kita untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi adalah mutlak. Mutlak. Dengan sumber daya yang besar, dengan kekayaan kita, kalau bisa kita kurangi kebocoran dan korupsi, menggunakan uang rakyat dengan efisien, dengan tepat sasaran, Indonesia akan sangat cepat bangkit luar biasa, dan kita bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Ini tekad saya
dan pembantu-pembantu saya dalam menjalankan mandat dan tugas dari negara. Jadi saya menyambut sangat baik upaya menteri-menteri yang membantu saya mencapai efisiensi. Saya menyambut baik inisiatif, upaya peluncuran, upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi. Lama-lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Ya kan? Ya. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek? Ya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Jangan mengira jadi ASN hidup enak dan seenaknya, tidak bekerja dengan efisien melayani rakyat. Saya minta para menteri, para Menko, coba kita pikirkan, kita rumuskan semua perbaikan sistem. Ya. Ini ada kecenderungan semua pengen jadi ASN, semua pengen jadi pegawai negeri, tahu di dalam sudah jadi tidak bekerja maksimal, ya kan? Tadi mental, kalau dibikin susah untuk rakyat, kenapa dibikin gampang? Kalau bisa lama, kenapa nggak dibikin? Kenapa harus dibikin singkat? Kita sekarang harus rubah. Kita harus bikin semuanya mudah untuk rakyat, semua cepat, singkat. Saya terima kasih menteri-menteri yang bantu saya, wakil-wakil menteri. Beberapa belum punya rumah. Menseknek nggak hadir di sini? Ada nggak Menseknek? Nggak. Ya nanti saya panggil ya. Jangan-jangan banyak yang belum dapat gaji lagi. Tapi saya terima kasih, saya terharu. Mereka tidak pernah ngeluh. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu ya, itu yang ditonjolkan. Pak Ate ngerti tadi itu. Kapolri ngerti ya? Kapolri orang Jawa. Fadlizon ngerti nggak Fadlizon? Ya, jadi ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah, kita jangan setengah-setengah. Ya, jadi kita mengabdi dengan sepenuh hati. Jadi mekanismenya seperti ini yang memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Pelayanan harus cepat, efisien. Uang rakyat harus benar-benar digunakan dengan baik. Ya, saya tahu ada yang menentang penghematan, ya kan? Saya tidak ragu-ragu. Saya terus akan bekerja dengan sepenuh keyakinan. Saya akan bekerja keras dengan semua orang yang membantu saya. Kita ingin mencapai sistem pemerintahan yang bersih, efisien, hemat, semua kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Menteri Keuangan, bersama yang lain, kita sekarang sudah lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbaiki kondisi rakyat kita setapak demi setapak. Kita mohon memang kesabaran seluruh rakyat.
berilah kesempatan, tapi kita bekerja siang malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu Minggu. Terus kita bekerja untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Anak orang miskin tidak boleh miskin. Itu tekad kami. Anak orang miskin, dia harus nanti bangkit dan dia nanti membantu orang tuanya. Saudara-saudara, kita punya strateginya. Kita bertekad untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Contoh, petani kita bertahun-tahun mengeluh pupuk. Tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh. Kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, akhirnya sampai ke petaninya teriak. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah, kita akan kelola kekayaan dengan baik, dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Terima kasih Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Selamat bekerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Binalah kampus-kampus kita, ya, supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut. Ujungnya saya yakin itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Itu saja. Ya, tapi saya percaya rakyat kita sekarang mengerti dan sadar apa yang terjadi. Ya. Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar. Kita bertekad membela rakyat kita. Terima kasih dari saya. Selamat sekali lagi. Nanti kalau ada tempat lagi, kalau tidak salah nanti sore saya akan bicara dengan beberapa ratus rektor, ya, dan dekan. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang, pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, ya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya, nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu.
Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kabar terbaru untuk tanah air yang patut kita simak bersama. Setelah mendengar pidato penuh semangat dari Presiden Prabowo, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa bangga dan semakin optimis dengan arah yang diambil negeri ini? Atau mungkin kalian memiliki pandangan lain yang ingin disampaikan? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Jangan ragu untuk berbagi pandangan di kolom komentar. Apapun alasannya, setiap suara kalian sangat berharga. Siapa tahu, pendapat hebat dari kalian bisa menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi, ayo suarakan pikiran kalian sekarang juga.